Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok 8 sedang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Di sini kami sedang melakukan observasi terkait kebijakan pengurangan kantong plastik yang ada di Kota Surabaya. It's sabar dulu. Sebelum itu kenalin, aku Hanif Dava Dugi Prastya dengan NPM akhir 98. Aku Muhammad Altaf dengan NPM akhir 238. Saya Davin Setia, NPM 235. Saya Dendeka Pramudia, NPM akhir 241. Saya Muhammad Azhar Rajendra dengan NPM akhir 249. Simak kita ya guys. Bye. Fenomena pengelolaan sampah plastik telah menjadi perhatian serius di tingkat global hingga regional. Hal tersebut dikarenakan plastik sebagai polimer sintetik sangat sulit terurai secara alami. Butuh waktu antara 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terurai secara alami. Sifat persisten ini menyebabkan akumulasi limbah yang berdampak buruk, baik ekosistem darat maupun ekosistem laut. Secara nasional, meskipun sampah terbesar berasal dari sisa makanan, sampah plastik tetap memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 19,74% dari total timunan sampah yang ada. Sebagai sentral ekonomi Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menghasilkan volume sampah yang sangat besar. Data yang kami peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2025 menunjukkan bahwa sampah plastik bahkan mendominasi. Angkanya mencapai 22,01% dari total komposisi sampah yang ada di kota ini. Total timunan sampah yang ada mencapai sekitar 1.805,57 ton per hari. Pemerintah Kota Surabaya merespon krisis ini dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Adapun alasan kami memilih Kecamatan Rungkut karena merupakan salah satu kawasan dengan konsentrasi restoran dan juga pusat kuliner yang tinggi. Studi lapangan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas implementasi Perwali nomor 16 tahun 2022 ini di lapangan, khususnya pada restoran-restoran besar seperti Gajoan. Kami menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George Edward III yang menguji keberhasilan implementasi melalui 4 variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kami menggunakan kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Yang pertama, kita ada komunikasi. Pihak DLH memang sudah melaksanakan strategi komunikasi berupa edukasi sosialisasi langsung ke manajemen pelaku usaha. Namun, pesan kebijakan ini seringkali gagal. Selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya adalah titik kegagalan yang paling mendasar. Kendala material yang paling signifikan adalah mahalnya biaya bahan alternatif dan ketersediaan bahan yang sulit. Staf lapangan mengonfirmasi bahwa uji coba penggunaan kantong kertas gagal karena cepat rusak dan mahal, sehingga restoran kembali menggunakan plastik yang lebih ekonomis. Selanjutnya adalah disposisi. Disposisi adalah sikap atau komitmen pelaksana menjadi tantangan serius. Manajemen restoran menunjukkan disposisi yang pasif dan apatis, seringkali menanggapi peringatan dengan sikap yang cuma mengangguk saja, tapi tidak menindaklanjuti dalam praktik nyatanya. Mereka lebih memilih kepraktisan dan menghindari biaya tambahan. Sementara itu, dari sisi DLH, meskipun ada semangat awal dalam sosialisasi, komitmen mereka tidak didukung oleh pengawasan jangka panjang yang intensif atau penindakan hukum yang tegas. Yang terakhir adalah struktur birokrasi. Secara struktural, DLH telah membentuk mekanisme formal, yaitu adalah ada ketua tim, pengawas, dan tim evaluator. Efektivitas birokrasi terhambat oleh lemahnya koordinasi lapangan dan cakupan wilayah yang luas. Pegawai restoran mengungkapkan bahwa tidak ada aturan atau SOP tertulis yang jelas dari manajemen mengenai larangan plastik. Berdasarkan teori George C. Edward III, implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh DLH Kota Surabaya, khususnya pada sektor restoran di Kecamatan Rungkut, belum berjalan secara optimal. Kegagalan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik tetap membutuhkan perbaikan mendasar. Rekomendasi kami untuk pemerintah kota atau DLH perlu mengintensifkan dan memperluas cakupan sosialisasi ke semua level pelaksana. Selain itu, DLH harus menganalisis kemungkinan pemberian intensif fiskal atau subsidi
kepada pelaku usaha yang patuh dan meningkatkan sistem pengawasan dengan penegakan sanksi yang tegas. Selanjutnya diperlukan komitmen sistematik yang kuat dari manajemen dan konsistensi penegakan dari birokrasi agar tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.